Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Balik lagi bersama saya Dian Septia, ada juga rekan-rekan saya, yaitu ada Farah Fajar Fitriani dan juga Anissa Azahra. Kami dari kelas B yang akan mungkin sedikit membahas tentang Rabun Senja nih teman-teman. Kami ini dari kelas B angkatan 2023 jurusan gizi nih teman-teman. Nah, untuk kali ini kami akan membahas terkait Rabun Senja, mulai dari apa itu Rabun Senja, kemudian apa zat gizi yang diperlukan untuk pencegahan Rabun Senja, ataupun jenis bahan makanan apa sih dan bagaimana sih isi gizinya untuk mencegah menderita Rabun Senja. Kemudian kami juga akan sedikit memberikan contoh terkait menu apa sih yang kira-kira dapat mencegah atau menanggulangi Rabun Senja gitu teman-teman. Kemudian ada juga nanti dibahas usia, target dari menu yang kami buat, kemudian ada juga angka kebutuhan gizi yang diperlukan untuk setiap kelompok usianya, dan kemudian ada juga komposisi dari bahan atau teknik pengolahan dari menu yang kami contohkan nanti di pemaparan menunya. Kemudian ada yang terakhir itu ada apa sih interaksi dari bahan-bahan pangan nih yang digunakan dalam menu tersebut. Nah, untuk itu mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama itu terkait apa sih itu Rabun Senja, pasti teman-teman di sini penasaran dong. Buta senja atau nyctalopia atau night blindness merupakan sebuah kelainan pada masa di mana mata tidak mampu melihat dalam keadaan gelap atau cahaya yang rendah, teman-teman. Kemudian penglihatan pada mata berada di bawah pengaruh sel batang yang terdapat di retina mata. Pada buta senja ini, sel-sel batang ini tidak mampu beradaptasi secara cepat, teman-teman, ketika cahaya rendah atau dalam keadaan yang gelap. Nah, penyebab buta senja ini bisa berbagai macam, seperti efek transmisi cahaya melalui lensa, kerusakan dilatasi pupil, terganggunya fungsi sel batang retina karena kekurangan vitamin A, dan kongenital atau ketidaksempurnaan perkembangan retina. Nah, dalam topik yang ini kita akan difokuskan terhadap kekurangan vitamin A yang menyebabkan Rabun Senja gitu, teman-teman. Nah, di sini itu ada gambar retina nih teman-teman, bola mata kita yang ada sel rhodopsin maupun kerucut, ganglion cell, bipolar cell, retinal arteri, kemudian retinal pigment epithelium. Nah, dari struktur tersebut kita dapat lihat nih teman-teman, mengapa sih rhodopsin? Nah, yang itu adalah rhodopsin atau sel batang yang dapat diaktifkan melalui konsumsi vitamin A nih teman-teman. Nah, konsumsi vitamin A itu dapat membantu mengaktifkan sel rhodopsin atau rhodopsin akan membantu retina dari cahaya gelap berpindah ke cahaya yang terang ataupun sebaliknya. Nah, teman-teman, di sini juga ada gambar mengapa sih rhodopsin. Nah, itu mari kita bahas, yaitu ada di gambar yang sebelah kiri teman-teman ada saraf penglihatan, yaitu yang terdapat dalam retina, ada pula di situ ada sel kerucut, ada sel batang. Nah, yang akan menjadi fokus kita hari ini adalah sel batangnya teman-teman. Nah, sel batang ini kan mengandung rhodopsin ya, atau bahasa lain dari sel batang itu rhodopsin. Nah, rhodopsin ini akan dipengaruhi oleh konsumsi vitamin A. Nah, vitamin A yang dikonsumsi oleh teman-teman akan membantu retina atau menstimulasi sel batang untuk menjadi aktif gitu teman-teman. Seperti gambar yang ada di samping sebelah kanan, itu adalah sel batang yang awalnya belum aktif. Kemudian teman-teman mengonsumsi vitamin A, kemudian itu tuh akan menjadi aktif karena adanya penyerapan dari vitamin A kepada sel batangnya teman-teman. Nah, di situ juga ada sel batang yang cakramnya mengandung pigmen visual
yang dipengaruhi oleh rodopsin, yaitu retinal dan opsin. Nah, di situ tuh ada bagian merah yang di sebelah kiri itu adalah cakram yang mengandung pigmen visual, sehingga dapat mengartikan apa yang kita lihat ketika suasana terang dan berpindah ketika kita melihat dalam cahaya yang gelap. Nah, itu tuh dibantu oleh sel retina dan opsin atau rodopsin. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti yang sudah tadi kita bahas sedikit, rodopsin itu merupakan pigmen visual yang berfungsi dalam membantu mata untuk beradaptasi terhadap perubahan dari yang ruangan yang bercahaya terang berubah menjadi ke ruangan yang bercahaya gelap. Nah, pada manusia ini terdapat pigmen visual atau rodopsin yang mengandung G protein coupled receptor atau GCPR, yaitu opsin yang mengandung 11 cis retinal. Nah, jika rodopsin ini terkena cahaya, 11 cis retinal ini akan terisomerasi menjadi all trans retinal. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, rodopsin sangat-sangat diperlukan untuk membantu penglihatan pada malam hari atau pada cahaya yang sedikit redup atau gelap. Seperti itu teman-teman. Oke nih teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu zat gizi apa sih yang diperlukan dalam penanggulangan atau pencegahan dari rabun senja nih teman-teman. Yang pertama itu ada vitamin A. Nah, mengapa sih vitamin A? Karena rodopsin membutuhkan vitamin A pada fotoreseptor batang untuk meregenerasi dan membantu retina untuk melihat dalam cahaya yang gelap. Nah, vitamin A juga merupakan komponen gizi esensial yang penting untuk kesehatan mata dalam proses penglihatan teman-teman. Vitamin A akan membantu pembentukan rodopsin agar mata dapat menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal yang akan dikirimkan ke otak. Kemudian vitamin A juga sangat penting untuk memelihara pertumbuhan sel nih. Kemudian ada memelihara kualitas epitel, produksi sel darah merah, imunitas, dan reproduksi. Vitamin A disebut esensial karena sifatnya yang tidak bisa diproduksi sendiri di dalam tubuh manusia, sehingga harus didapatkan melalui makanan atau minuman yang teman-teman konsumsi. Nah, dalam membantu penyerapan vitamin A diperlukan juga vitamin C nih teman-teman. Vitamin C ini membantu penyerapan dan metabolisme vitamin A dalam tubuh manusia. Kemudian penyerapan dan metabolisme vitamin A dalam tubuh tentunya akan mengalami hambatan maupun dukungan dari zat gizi lain antara interaksi dari bahan-bahan makanan yang sudah kita konsumsi. Nah, penyerapan vitamin A dapat dibantu oleh keberadaan vitamin C nih teman-teman. Vitamin C yang dikonsumsi setelah vitamin A dalam makanan ataupun minuman akan membantu penyerapan vitamin A di dalam usus halus dengan cara membantu melindungi vitamin A dari oksidasi, sehingga akan meningkatnya stabilitas dan efektivitas dalam tubuh. Kemudian vitamin C ini juga akan membantu dalam meregenerasi beta karoten atau prekursor dari vitamin A yang sebelumnya tidak aktif akan menjadi aktif, yaitu retinol. Nah, untuk yang selanjutnya, zat gizi apa sih yang diperlukan dalam mengatasi atau mencegah buta senja nih teman-teman? Yang kemudian ada vitamin E. Nah, vitamin E ini memiliki sifat yang saling mendukung dalam penyerapan vitamin A sama seperti vitamin C ya teman-teman. Vitamin E juga memiliki interaksi yang mendukung dengan vitamin A. Nah, keduanya ini sama-sama menstabilkan sel-sel dalam tubuh serta bersifat imunomodulator atau senyawa untuk meningkatkan pertahanan tubuh, sehingga dapat membantu dalam pembentukan eritrosit dan hemoglobin. Nah, hal ini dapat terjadi karena kedua vitamin tersebut memiliki sifat sebagai antioksidan bagi tubuh. Kemudian kita akan memasuki pembahasan tentang bahan pangan apa sih yang mengandung vitamin A paling tinggi gitu teman-teman. Nah, yang pertama itu ada hati sapi dengan kandungan 4.970 mikrogram per 100 gramnya. Lalu ada cod oil yang memiliki kandungan vitamin A sebanyak 1.350 mikrogram per 100 gram. Lalu kemudian ada keju, ikan salmon, ikan tenggiri,
kemudian telur ayam dan susu kambing. Nah, susu kambing ini paling kecil ya teman-teman, kandungan vitamin A-nya sebanyak 38 mikrogram per 100 gramnya. Nah, tadi kan kita udah bahas dari bahan pangan hewani ya teman-teman. Kemudian yang sekarang itu ada bahan pangan nabati yang memiliki banyak kandungan vitamin A. Nah, yang pertama itu ada wortel dengan kandungan vitamin A sebanyak 835 mikrogram per 100 gramnya. Kemudian ada labu kuning dengan kandungan 401 mikrogram per 100 gramnya. Kemudian disusul ada bayam, lalu ada paprika merah, ada ubi jalar, dan yang terakhir itu ada brokoli dengan kandungan vitamin A sebanyak 130 mikrogram per 100 gram. Nah, yang sekarang itu ada makanan untuk menanggulangi rabun senja. Nah, menu yang kita contohkan untuk menanggulangi rabun senja ini ada nugget ikan tenggiri dengan penambahan wortel nih teman-teman. Nah, kandungan dalam ikan tenggiri juga kan tadi udah disebutkan bahwa ikan tenggiri itu memiliki 253 mikrogram vitamin A per 100 gram ikan tenggiri. Lalu ada wortel juga kan tadi sudah dibahas, memiliki vitamin A sebanyak 835 mikrogram per 100 gramnya. Untuk itu mari kita bahas menu atau contoh makanan yang memiliki potensi untuk menanggulangi rabun senja. Langsung aja kita bahas ya teman-teman. Yang pertama ada ikan tenggiri. Ikan tenggiri atau Scombromonas commersoni adalah jenis ikan air laut yang merupakan kelompok ikan laut pelagis yang memiliki cita rasa khas sehingga digemari oleh masyarakat. Ikan tenggiri digemari oleh masyarakat karena dagingnya yang gurih dan tidak amis bila dibandingkan dengan jenis ikan lainnya. Ikan tenggiri ini banyak ditemukan di perairan Indonesia seperti di pantai utara Jawa, pantai selatan Jawa Tengah, pantai utara dan selatan Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya. Lalu ada kandungan pada ikan tenggiri. Pada satu ekor tenggiri filet mengandung nilai gizi sebagai berikut. Pada energi mengandung 259,93 kilokalori, pada protein sebesar 36,07 gram, lemak 11,78 gram, vitamin A 56,1 mikrogram, vitamin C 2,99 mikrogram, vitamin E 1,29 mikrogram, seng sebesar 0,92 mg dan omega 3 sebesar 2,6 gram. Lalu yang kedua ada wortel. Wortel atau Daucus carota merupakan salah satu sayuran yang kaya akan nutrisi, terutama beta-karoten yang merupakan prekursor vitamin A, serat, vitamin C, dan mineral seperti kalium. Namun, konsumsi wortel secara langsung, terutama oleh anak-anak, seringkali terhambat karena teksturnya yang keras atau rasa yang kurang disukai. Penambahan wortel ke dalam nugget menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan nilai gizi sekaligus diversifikasi produk berbasis sayuran. Beta-karoten dalam wortel berperan dalam kesehatan mata, imunitas, dan pertumbuhan sel. Lalu ada kandungan pada wortel. Pada 100 gram wortel mengandung nilai gizi sebagai berikut. Energi sebesar 155,1 kilokalori, protein 12,6 gram, lemak 10,6 gram, karbohidrat 1,1 gram, vitamin A 1,765 mikrogram, vitamin C 15,1 mikrogram, vitamin E 2,5 mikrogram, dan seng sebesar 2,1 mg. Lalu yang ketiga ada telur ayam. Telur dalam pembuatan nugget berfungsi sebagai pengikat, pelapis, dan penambah nutrisi. Sebagai pengikat, telur menyatukan bahan agar teksturnya padat. Sebagai pelapis, membantu tepung roti untuk menempel pada nugget. Dan sebagai penambah nutrisi, telur juga menambah protein pada nugget. Telur merupakan sumber protein yang murah dan mudah didapat. Mengandung asam amino esensial, vitamin A, D, B kompleks, termasuk B12, serta mineral seperti zat besi, kalsium, fosfor, sodium, dan magnesium. Telur juga bermanfaat bagi kesehatan mata karena mengandung lutein, zeaxanthin, dan vitamin A yang mendukung kesehatan retina serta membantu mencegah katarak dan degenerasi makula. Lalu ada kandungan dari telur ayam. Pada 100 gram telur ayam mengandung kandungan gizi sebagai berikut. Energi sebesar 143 kilokalori, protein sebesar 12,6 gram, lemak sebesar 9,51 gram, karbohidrat sebesar 0,72 gram, vitamin A sebesar 149 mikrogram,
vitamin E sebesar 1,05 mikrogram, seng sebesar 1,29 mg, dan omega 3 sebesar 100 mg. Lalu yang keempat ada tepung terigu. Tepung terigu mengandung banyak zat pati, yaitu karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. Tidak hanya itu, tepung terigu juga mengandung protein dalam bentuk gluten yang berperan dalam menentukan kekenyalan makanan. Fungsi tepung pada nugget yaitu untuk memperbaiki sifat elastisitas warna dan kekuatan gel. Tepung terigu mengandung gluten yang tinggi sehingga dapat mengikat air lebih banyak. Tepung terigu mengandung lutein dan zeaxanthin yang berasal dari gandum, namun jumlahnya relatif kecil. Lutein dan zeaxanthin adalah karotenoid yang penting untuk kesehatan mata dan memiliki sifat antioksidan. Lalu ada kandungan gizi dari tepung terigu. Pada 100 gram tepung terigu memiliki kandungan gizi sebagai berikut. Energi sebesar 364 kilokalori, protein sebesar 10,33 gram, lemak sebesar 0,98 gram, karbohidrat sebesar 76,31 gram, vitamin E sebesar 0,06 mikrogram, dan seng sebesar 0,70 mg. Di sini resep yang kami tawarkan adalah resep dari nugget ikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi rabun senja adalah melalui intervensi gizi, khususnya dengan mengkonsumsi pangan sumber vitamin A dan provitamin A seperti wortel atau Daucus carota yang merupakan salah satu sayuran yang kaya akan beta karoten, senyawa provitamin A yang akan diubah menjadi vitamin A dalam tubuh. Di sisi lain, penyerapan beta karoten dalam tubuh memerlukan dukungan dari lemak, serta keberadaan protein hewani yang membantu proses metabolisme. Ikan tenggiri merupakan sumber protein hewani yang tidak hanya kaya akan asam lemak esensial, tetapi juga mengandung vitamin A dalam jumlah yang cukup signifikan. Resep yang digunakan untuk mengatasi rabun senja adalah resep nugget ikan tenggiri mix sayuran. Nugget merupakan salah satu bentuk produk daging giling yang banyak disukai oleh anak-anak hingga orang dewasa serta mudah ditemukan di berbagai tempat seperti minimarket. Nugget dapat dijadikan sebagai lauk maupun camilan. Nugget ikan memiliki rasa yang enak dan gurih khas dari ikan sehingga makanan ini dapat dijadikan sebagai lauk yang banyak disukai oleh anak-anak. Oleh karena itu, kami mengambil target konsumen pada kelompok anak-anak. Selain alasan tersebut, alasan lain mengambil target konsumen anak-anak adalah karena kekurangan vitamin A masih menjadi masalah yang serius terutama pada balita dan ibu hamil di negara berkembang. Ini dapat menyebabkan rabun senja, kebutaan, serta meningkatkan risiko infeksi dan kematian. Anak usia 48-59 bulan memiliki risiko rabun senja jauh lebih tinggi. Penyebab utamanya adalah kurangnya konsumsi makanan kaya vitamin A, kemiskinan, rendahnya pendidikan gizi, penyakit infeksi, serta faktor lingkungan dan kebiasaan makan yang tidak seimbang. Meskipun prevalensinya menurun berkat program kesehatan masyarakat, masih banyak tantangan untuk memastikan semua balita mendapat asupan vitamin A yang cukup dari makanan dan suplemen. Lalu selanjutnya ada tabel AKG yang diperlukan pada anak. Dalam tabel AKG menunjukkan kebutuhan gizi makro harian anak berdasarkan usia yang dapat dilihat pada gambar yang tertera di atas. Lalu ada tabel AKG yang menunjukkan kebutuhan gizi mikro harian anak yang berdasarkan usia, dapat dilihat pada tabel gambar yang tertera di atas. Lalu ada komposisi bahan dari resep nugget ikan tenggiri mix sayuran, di mana bahan nugget ikan sendiri terdapat ikan tenggiri, wortel, bawang bombay, bawang putih, tepung panir, tepung terigu, telur, pala bubuk, merica bubuk, gula, dan garam. Lalu bahan panir sendiri terdapat tepung terigu, telur, dan tepung pangko. Sedangkan untuk bahan lainnya terdapat minyak untuk menggoreng, margarin untuk mengoles pada loyang, dan saus sambal sebagai pelengkap dari nugget sendiri. Jadi untuk yang berikutnya yaitu teknik pengolahan dari nugget ikan tenggiri. Yang pertama, panaskan minyak goreng, tumis bawang putih dan bawang bombay lalu sisihkan. Campur semua bahan nugget ikan, tambahkan tumisan bawang, lalu aduk rata. Olesi loyang tahan panas dengan margarin dan tuangkan adonan dan ratakan. Kukus dalam panci dengan api sedang selama 30 menit dan cek kematangan dengan menusukkan adonan dengan tusuk gigi. Jika masih ada yang menempel, kukus kembali adonan sampai matang. Lalu setelah matang, angkat dan dinginkan.
Setelah diangkat, potong adonan nugget yang sudah mengeras sesuai selera, lalu memandir nugget dengan cara balut potongan nugget dengan tepung terigu, lalu celupkan ke dalam kocokan telur, lalu balut dengan tepung panko. Ulangi sampai semua bahan habis terbungkus tepung panir dan masukkan ke dalam kulkas selama 30 menit. Goreng nugget dengan minyak panas dan api sedang sampai berwarna kecoklatan. Angkat, sajikan hangat bersama saus sambal, botolan sebagai pendamping. Pengolahan pada produk nugget ikan tenggiri tentunya akan mengalami efek terhadap kandungan gizinya, seperti pengukusan pada nugget dilakukan untuk tetap mempertahankan kandungan gizi, protein, dan lainnya agar tidak hilang karena proses pemasakan dengan uap. Berdasarkan penelitian Duan B. et al. Tahun 2018, pada ikan tenggiri yang telah mengalami proses penggorengan mengalami penurunan kandungan vitamin A dan kolesterol sebesar 50%. Karena vitamin A tidak terlalu stabil pada suhu tinggi, beberapa bagian vitamin A mungkin telah menurun selama pemasakan. Di sisi lain, kandungan vitamin E mengalami peningkatan secara signifikan dan kandungan P dan zinc keduanya ditemukan menurun setelah penggorengan. Lalu yang selanjutnya yaitu efek pengolahan pada wortel. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sungel Lee et al. Tahun 2017 menunjukkan bahwa pemanasan pada wortel ini dapat menurunkan kadar beta-karoten yang terkandung dalam wortel dibandingkan dengan wortel mentah. Hal ini terjadi karena beta-karoten ini terletak pada sel yang sensitif terhadap panas. Akibatnya, jika wortel dipanaskan, kandungan beta-karoten tersebut dapat berubah atau larut dalam lemak sehingga kadarnya bisa berkurang. Pada tabel ini dapat kita lihat untuk zat gizi pada produk nugget ikan tenggiri dengan penambahan wortel menurut perhitungan Nutrisurvey tahun 2007 dengan energi yang dihasilkan sebesar 1124,9 kilokalori, untuk proteinnya yaitu 130,4 gram dan untuk lemaknya 35,3 gram, untuk karbohidratnya sebesar 62,1 gram, untuk vitamin A-nya sekitar 1899,4 mikrogram, untuk vitamin C-nya yaitu sebesar 11,6 mikrogram, dan untuk vitamin E-nya dengan jenis tocopherol sebesar 0,5 mg, untuk jenis vitamin E tocotrienol sekitar 8,1 mg, untuk sengnya yaitu 4,6 mg, untuk natriumnya 2517, omega 3-nya sekitar 13.500. Untuk yang selanjutnya yaitu interaksi gizi. Bagaimana sih interaksi gizi yang terkandung pada produk nugget ikan tenggiri dengan penambahan wortel? Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu vitamin A dengan vitamin C, di mana vitamin A dengan vitamin C ini saling mendukung karena vitamin C berperan sebagai antioksidan yang melindungi vitamin A dari proses oksidasi, sehingga menjaga stabilitas dan efektivitas vitamin A setelah dikonsumsi, terutama dari sumber seperti nugget ikan tenggiri. Nah, vitamin C juga membantu dalam proses konversi beta-karoten atau prekursor vitamin A yang terdapat dalam beberapa bahan tambahan seperti wortel dalam nugget menjadi bentuk aktifnya yaitu retinol. Interaksi ini penting untuk mendukung kesehatan mata, integritas kulit, serta fungsi sistem kekebalan tubuh. Interaksi gizi yang selanjutnya yaitu vitamin A dengan vitamin E, di mana vitamin A dan vitamin E ini juga saling mendukung karena kedua vitamin ini berperan sebagai antioksidan, di mana vitamin A yang dapat diperoleh dari beta-karoten dalam wortel dan vitamin E yang mungkin hadir dalam minyak nabati atau bahan tambahan lain pada pembuatan nugget ikan tenggiri turut mendukung stabilitas membran sel dan meningkatkan respon imun. Kedua vitamin ini juga bersifat sebagai imunomodulator, yaitu mampu meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Vitamin E berperan dalam konversi beta-karoten menjadi vitamin A yaitu retinol untuk melindungi substrat dari oksidasi. Interaksi gizi yang selanjutnya yaitu vitamin A dengan seng, di mana vitamin A dengan seng ini menunjukkan hubungan yang sinergis atau saling mendukung, terutama dalam konteks vitamin A. Seng berperan penting dalam sintesis protein pengikat retinol atau retinol binding protein atau RBP yang berfungsi mengangkut vitamin A dari hati ke jaringan tubuh. Nah, seng juga berperan sebagai koenzim, enzim retinol dehidrogenase yang mengubah retinol menjadi retinal, yaitu proses penting dalam menjaga fungsi penglihatan.
Interaksi antara vitamin C dan vitamin E. Interaksi antara vitamin C dan vitamin E ini juga saling mendukung karena keduanya berperan sebagai antioksidan. Vitamin C berperan dalam meregenerasi vitamin E dari bentuk teroksidasi kembali ke bentuk aktifnya. Sinergi antara kedua vitamin ini dapat meningkatkan kapasitas antioksidan dalam tubuh yang penting untuk mencegah kerusakan oksidatif pada sel serta menjaga stabilitas kualitas nugget ikan tenggiri selama penyimpanan dan pengolahan. Interaksi antara vitamin E dengan zinc. Interaksi antara vitamin E dengan zinc ini juga bersifat sinergis dalam mendukung aktivitas antioksidan. Kedua zat gizi ini bekerja sama menstabilkan membran sel dan mengatur aktivitas enzim antioksidan seperti CU atau ZN superoksida dimutase atau SOD yang berperan dalam menetralkan radikal bebas. Kombinasi vitamin E dan zinc juga menginduksi ekspresi metalotianin, yaitu protein pelindung yang berfungsi mengikat logam berat serta melindungi sel dari stres oksidatif. Perpaduan vitamin E dari wortel dan zinc dari ikan tenggiri dapat meningkatkan nilai fungsional produk sebagai pangan pelindung sel. Interaksi antara vitamin C dan zinc juga menunjukkan hubungan yang saling mendukung, karena vitamin C membantu meningkatkan penyerapan zinc dalam tubuh yang berperan penting dalam mendukung fungsi sistem imun, sehingga jika keduanya dikonsumsi secara bersamaan tidak akan menimbulkan efek yang berbahaya bagi tubuh. Interaksi antara vitamin C dengan natrium. Interaksi antara vitamin C dengan natrium juga menunjukkan hubungan yang saling mendukung. Nah, vitamin C yang terkandung dalam wortel dapat berinteraksi dengan natrium yang terkandung dalam garam. Asam askorbat dari wortel akan diserap di usus melalui transporter vitamin C yang bergantung pada natrium, yaitu sodium dependent vitamin C transporter 1 dan sodium dependent vitamin C transporter 2, di mana transporter ini memanfaatkan gradien natrium untuk membawa vitamin C melintasi membran. Keberadaan vitamin C dari wortel dapat berkontribusi secara tidak langsung dalam menjaga homeostatis natrium dengan mendukung fungsi ginjal dalam mengatur keseimbangan natrium dan cairan tubuh. Interaksi antara vitamin E dengan natrium. Jika kadar natriumnya normal, maka interaksi yang dihasilkan yaitu akan saling mendukung. Stres oksidatif dalam tubuh dapat diminimalkan sehingga vitamin E dapat berfungsi secara maksimal sebagai antioksidan untuk melindungi sel dan zat gizi lain dari kerusakan oksidatif. Vitamin E akan tetap efektif dalam menjaga stabilitas vitamin A yaitu beta-karoten selama proses pengolahan, mendukung kualitas gizi pada produk. Namun, jika kadar natrium tinggi, maka akan menghasilkan interaksi yang saling menghambat. Karena natrium tinggi dapat meningkatkan stres oksidatif yang mempercepat degradasi vitamin E, di mana vitamin E sendiri berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel dan zat gizi lain dari kerusakan oksidatif. Jika terjadi degradasi vitamin E, maka akan menurunkan efektivitas vitamin E dalam mencegah oksidasi. Interaksi antara natrium dengan zinc. Interaksi antara natrium dengan zinc ini menunjukkan hubungan yang saling mendukung, karena zinc berperan penting dalam memperbaiki absorpsi air dan natrium di usus, terutama dengan meningkatkan aktivitas enzimatik yang mendukung transport natrium melintasi membran sel usus. Stabilisasi epitel usus oleh zinc memungkinkan penyerapan natrium yang lebih efisien, yang membantu tubuh mengatur keseimbangan elektrolit dan cairan. Zinc membantu menghambat efek negatif radikal bebas dan nitrogen oksida atau NO yang dapat meningkatkan sekresi natrium dan air ke lumen usus, terutama pada kondisi diare. Dalam kondisi diare atau gangguan pencernaan lainnya, radikal bebas dan NO dapat merusak saluran cerna, menyebabkan kehilangan natrium dan air yang berlebihan. Nah, pada saat itulah zinc berfungsi untuk mengurangi kerusakan ini dengan menjaga keseimbangan natrium dan cairan dalam tubuh. Interaksi gizi yang terakhir yaitu interaksi antara vitamin A dengan natrium, di mana interaksi antara vitamin A dengan natrium ini akan saling menghambat jika kadar natriumnya tinggi. Natrium dapat berdampak antagonis terhadap vitamin A secara tidak langsung, terutama dalam hal elektrolit atau keseimbangan cairan dalam tubuh. Pada kelenjar tiroid, vitamin A berfungsi sebagai koenzim yang mengaktifkan atau mengkonversi tiroksin menjadi triodotironin, hormon aktif yang mengatur berbagai fungsi fisiologis dalam tubuh. Peningkatan kadar natrium yang tinggi dalam tubuh dapat menyebabkan disfungsi tiroid karena peningkatan tekanan osmotik dan stres oksidatif. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya pengkonversian tiroksin menjadi triodotironin yang pada akhirnya mengganggu efektivitas vitamin A dalam mendukung fungsi tiroid.
Nah, tadi kan kita sudah bahas nih teman-teman terkait apa itu definisi rabun senja, zat gizi yang diperlukan dalam menanggulangi rabun senja, terus ada contoh bahan pangan yang dapat menanggulangi rabun senja, dan juga ada menu yang mungkin bisa menjadi referensi bagi penderita rabun senja nih teman-teman untuk mengatasi rabun senjanya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan atau memaparkan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan semua nih teman-teman. Nah, vitamin A itu memegang peran penting dalam menjaga kesehatan mata, terutama dalam mencegah rabun senja yang disebabkan oleh kekurangan retinol dalam tubuh. Dalam produk nugget ikan tenggiri yang tadi sudah dipaparkan, dengan penambahan wortel, beta karoten dari wortel berfungsi sebagai provitamin A yang akan dikonversi menjadi retinol setelah dikonsumsi. Nah, proses ini didukung oleh kehadiran lemak sehat dari ikan tenggiri sendiri, yaitu yang membantu penyerapan vitamin A karena sifatnya yang larut dalam lemak. Nah, selain vitamin A ini, wortel juga mengandung antioksidan yang lain seperti vitamin C dan vitamin E yang dapat melindungi sel-sel mata dari kerusakan oksidatif. Nah, ikan tenggiri juga merupakan sumber vitamin D yang baik, dan juga asam lemak omega 3 seperti DHA dan EPA yang diketahui berperan dalam menjaga fungsi retina dan juga mendukung kesehatan penglihatan secara keseluruhan. Kemudian dengan kandungan vitamin A ini atau dari beta karotennya, vitamin C dan vitamin E, juga vitamin D serta asam lemak dari omega 3, nugget ikan tenggiri dengan penambahan wortel ini dapat berpotensi mendukung kesehatan mata, terutama dalam mencegah rabun senja. Namun, untuk rabun jauh atau miopia yang pada umumnya disebabkan oleh faktor genetik dan kebiasaan visual seperti terlalu lama melihat jarak dekat, makanan ini tidak memiliki efek yang secara langsung gitu teman-teman. Meskipun demikian, konsumsi makanan bergizi seperti nugget ikan tenggiri ini yang dengan penambahan wortel tetap penting sebagai bagian dari pola makan sehat yang mendukung kesehatan mata secara keseluruhan. Nah, berikut ini ada sumber-sumber referensi yang kami gunakan untuk menyusun pembahasan yang tadi sudah dipaparkan oleh rekan-rekan semua. Barangkali ada teman-teman yang masih penasaran apa aja sih pembahasan-pembahasan yang mungkin kurang dipaparkan oleh kami, bisa dilihat dari jurnal-jurnal yang kami gunakan untuk menyusun PPT ini. Nah, sekian dari kelompok kami terkait rabun senja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya harap pemaparan materi pada presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang menonton dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa juga dengan mencoba menu masakan yang kami paparkan sebelumnya untuk dijadikan menu hidangan sehari-hari gitu teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.